كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Nah, ini sudah kita baca mengenai berkhianat dalam harta rampasan. Maksudnya apa? Mengambil yang bukan haknya. Jadi setelah terjadi perang, maka kaum muslimin menang. Harta yang didapat menjadi harta rampasan dan itu halal. Tetapi pembagian itu harus ditangani oleh imam, bukan mereka ambil sendiri. Nah, ketika ada yang mengambil tanpa seizin imam, ini yang dikatakan berkhianat. Dalam bahasa Qurannya disebut ghulul. Ya, ghulul. Nah, ayat ini juga dipakai untuk praktek yang ada di zaman sekarang, seperti apa? Korupsi. Seseorang diberikan amanat jabatan dan dia sudah digaji untuk jabatan itu, fasilitas. Akan tetapi dia masih mengambil yang di luar haknya. Amil itu ada kemiripan dengan ulul yang tercantum di dalam surah ya Al-Imran ini. Oleh karenanya ada beberapa hadis Nabi yang sifatnya ancaman, ya, karena godaan dunia hingga dalam perang pun itu tetap, ya. Sesudah selesai perang, musuh sudah tahu, lalu ada ini ghanimah, harta yang didapatkan dari perang bisa berupa tunggangan, ya, begitu juga alat perang. Alat perang itu tidak ada yang murah, ya. Kalau dulu namanya apa ya, panah, ya. Bahkan ada yang lebih mahal lagi, baju, ya, baju besi, ya, baju pelindung, amin, itu luar biasa mahal. Nah, kalau ini sudah didapatkan kaum muslimin, maka pembagiannya harus tunduk kepada, ya, perintah imam, komandan. Namun kadang-kadang itu dia godaan dunia. Apa yang terjadi? Sebelum sampai ke imam, diambil dulu. Dia sebelum sampai ke komandan, diambil dulu. Ketemu umpamanya di situ kalung emas. Nah, ini jadi ancaman dari Allah Ta'ala di ayat ini. Siapa yang berkhianat, maka nanti dia
datang di hari kiamat dengan benda hasil khianatnya itu. Nah, di sini ada penjelasan lebih detail dari hadis Nabi yang ingin kita bacakan di sini. Salah satu di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku ingin memberitahu kepada kalian ya bahwa nanti ada orang yang datang di hari kiamat membawa kambing yang berteriak-teriak. Ya, dia berteriak memanggil dia Muhammad, dia Muhammad. Lalu menjawab, kata Rasulullah ini, aku tidak punya aku tidak punya apa namanya ya, aku tidak bisa berbuat apa-apa karena dulu kamu udah beritahu dulu di dunia. Nah, ini dia. Dulu sudah memberitahukan kepadamu di dunia bahwa tidak boleh berkhianat dalam ya pembagian atau kepemilikan ghanimah itu. Nah, begitu juga bisa saja nanti bisa berupa unta. Jadi manusia, orang yang mengambil harta rampasan itu mungkin berupa unta. Unta itu berteriak. Ya. Jadi dia berteriak, ya Muhammad, artinya minta tolong diselesaikan ini. Lalu Rasulullah mengatakan, la amliku laka min Allahi syai'an. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk kamu karena dulu sudah kuberitahu begitulah, dari mulai kambing, kalau yang diambil itu berupa kambing, berupa juga unta, kuda, nanti di hari akhir itu semua barang yang diambilnya itu datang dipikulnya, ya, dan berteriak menjadi beban kan. Bagaimana di dunia ini kita tidak bisa memikul, tidak bisa memikul hewan yang begitu besar. Lalu apa jawab Nabi? Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena dulu kamu sudah memberitahu ya bahwa tidak boleh mengambil harta rampasan di luar apa yang sudah diberikan atau dibagi oleh imam. Iya. Hal seperti ini berulang, ya. Artinya bahwa Nabi SAW menyampaikan ini lebih dari satu kali di tempat yang berbeda-beda. Ada Imam Ahmad, hadis dalam Imam Ahmad, Rasulullah pernah menugaskan seseorang, ya, namanya Ibnul Labiyah, untuk mengurusi zakat. Artinya pegawai zakatnya Nabi. Ya, jadi datanglah ini si pegawai Nabi ini untuk mengutip zakat ke tiap rumah. Ibaratnya ya sekarang mungkin mirip seperti petugas pajak. Ya, jadi dulu zakat. Jadi si pegawai ini datang mengetok rumah masing-masing. Dia lihat, kamu ini kenanya segini. Apa harta yang kamu miliki apa? Berapa emas, berapa perak, berapa hewan, berapa ladang. Ya, nanti dia akan menghitung cuma. Ya, aku tanya. Ya. Lalu kata Nabi begini, ini cerita di zaman Nabi. Rasulullah pernah mempekerjakan seseorang dari Bani Azd, dipanggil Ibnu Labiyah, mempekerjakannya untuk memungut zakat. Lalu setelah dia datang
dengan hasil pungutan zakat itu datangnya kepada Nabi. Kata dia, tiba-tiba dia datang mau bagi-bagi zakat itu. Jadi sebahagian dari yang dibawanya itu dia bilang ini hadiah dari siapa? Si wajib zakat. Yang ini zakatnya yang asli. Kalau yang ini dia hadiah untuk saya pribadi. Nah, ini lihatnya. Dan inilah yang sekarang banyak terjadi, ya, di pegawai-pegawai publik kita. Masya Allah, ya. Jadi itu jadi aneh, jadi renungan. Persis tidak ada bedanya, ya. Jadi ada seorang yang ditugasi untuk mengurus zakat. Datanglah dia kepada Nabi membawa hasil zakat, tapi dia sudah membagi-bagi. Mungkin saja betul orang wajib zakat itu mengatakan, ya, ini zakat saya, ini untuk kamu adalah, ya, kamu sudah datang kemari, ini untuk kamu. Jadi apa kata Nabi? Serang. Jadi orang ini tadi datang kepada Nabi, yang ini memang merupakan zakat, tetapi yang ini yang bagian yang ini memang dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasulullah pun berdiri di atas mimbar sambil bersabda, "Mabalul amil, kok bisa-bisanya seorang pegawai kami kirim untuk mengerjakan suatu tugas, lalu pulang-pulang dia mengatakan yang ini uang negara, yang ini hadiah untuk saya." Ini Nabi dia. Apakah kira-kira kalau dia diam di rumah ayahnya, di rumah ibunya, dia tak jadi pegawai di situ? Apakah datang hadiah itu ke dia? Kalau dia tak jadi pegawai di situ, tak bakal mungkin. Lihat. والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منها بشيء فجاء به يوم القيامة على رقبته. Demi Allah, ya, demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, tidak ada seorang pun di antara kamu yang melakukan seperti ini, melainkan dia pasti nanti datang yaumul qiyamah itu barang yang datangnya hadiah itu akan dipikulnya di atas pundaknya, apakah itu berupa onta, ya, dia akan berteriak, atau itu berupa sapi atau kambing, ya, kemudian dia pun meminta tolong, ya, karena saking beratnya ini yang dipikul ini. Lalu Nabi mengatakan, bukankah dulu sudah kusampaikan kepada kamu? Bukankah sudah kusampaikan kepada kamu peringatan sampai 3 kali Nabi mengatakan. Jadi artinya apa? Coba kalau kita bawa ke zaman sekarang, rata-rata, betul kan? Rata-rata seperti itu. Jadi seorang pegawai di tugas publik, apabila dia mengambil sesuatu di luar gajinya yang asli, itu nanti akan menjadi beban baginya di hari kiamat. Nah, ini kan memang hadiah untuk saya, kata dia. Kata Rasulullah apa? Kalau kamu gak jadi pegawai di sini, kadang gak hanya 70 dia gak mungkin. Siapa yang kenal dia? Jadi kalau dipakai haji ini cukup berat.
Ya, cukup berat. Ya kita kan ya berurusan nih, ya seseorang yang sudah ditugasi dan dia ditugasi di situ itu sudah dapat gaji, ya mau kecil mau besar gaji itu urusan dia. Nah, lalu itu nanti kerjanya itu akan dilambatkannya kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada apa? Istilahnya bagaimana itu berizin. Coba kalau nggak kamu kasih berizin, mungkin nggak selesai sehari. Ya, kalau belum selesai kata dia. Coba kalau kamu kasih berizin, nah itu cepat dikerjakan. Nah, jadi ini apakah namanya hadiah ataupun namanya berizin? Apakah itu diberikan kepada dia kalau dia tak pegawai di situ? Tidak ada akal. Apa hubungannya? Jadi itulah standarnya. Kalau hadiah itu datang kepadanya karena dia sebagai petugas di situ, maka itu semuanya pendapatannya itu haram. Dan nanti dia di hari kiamat akan memikul, ya, benda itu dan sambil berteriak-teriak, dia minta tolong. Lalu Nabi mengatakan, kan sudah sampaikan dulu. Berat apa ya? Bahkan di zaman kita ini ada yang lebih buruk, Pak. Kenapa? Memang sengaja gaji pegawai-pegawai ini dibuat kecil karena perhitungannya dia nanti akan dapat dari orang yang berurusan. Dia kasih aja formalitas saja. Nanti apa dia dapat untuk 10 kali lipat dari gajinya. Jadi ini semuanya adalah bentuk-bentuk ya penyimpangan secara syariat. Nah, ada hadis yang lain juga, hadis Mu'adz bin Jabal. Mu'adz berkata, aku pernah diutus Rasulullah ke Yaman. Maka ketika aku berjalan, ya, ketika beliau sudah berangkat, beliau ketika beliau sudah berjalan, di situ dikatakan demikian, dia artinya Nabi mengirimkan ya sesuatu kepada aku, sambil mengatakan, tahukah engkau kenapa aku mengutusmu? Lima ba'athu ilaika, artinya ada orang yang mengingatkan, ya, jangan sampai engkau menerima sesuatu di luar izinku, karena itu semua termasuk ulul. Dan dalam ayat "Umayyahul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah", siapa yang melakukan ulul maka nanti dia datang memikul hasil ulul itu di hari kiamat. Oleh karena itu aku memanggil engkau tadi supaya engkau tahu, ya, ini semacam bahasa kita sekarang SOP lah ya. Jangan kau menerima upah untuk pekerjaanmu karena engkau sudah kuberi upah. Baik. Lalu kita lanjut ke ayat berikutnya. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه
وبئس المصير. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sudah barang tentu tidak mungkin sama kan? Tapi Allah bahasa di sini apakah sama antara orang yang mengikuti menjadi ridho Allah dengan yang memperoleh kemurkaan dari Allah? Nah, ini pertanyaan yang sesungguhnya merupakan jawaban atau informasi. La yastawi, tidak bakal sama. Nah, itu dia jawabannya di situ. Tidak bakal sama orang yang mengikuti ridho Allah terhadap apa yang disyariatkannya, ya, karena dia akan mendapatkan ridwan Allah dan pahala yang besar. Sedangkan orang yang menyimpang dari itu maka akan mendapatkan ghadab Allah, artinya marah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari di hari kiamat. Tempat kembalinya jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi ayat sejenis ini ada di dalam Al-Quran. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah afaman ya'lam, apakah dia mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu, ya, berupa kebenaran, sama seperti orang yang buta? Ya, tidak mungkin sama. Jadi selanjutnya Allah berfirman, hum darajatun, hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Salah satu tidak. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, siapa yang bertingkat-tingkat ini? Dua sisi. Ahlul khair, pelaku-pelaku kebaikan, dan juga di lain sisi pelaku keburukan. Masing-masing mereka itu punya tingkat, karena tergantung pada jenis kebaikannya atau keburukannya. Kalau gitu ya, darajatun fil jannah wa darakatun fil nar. Kalau kebaikan itu sendiri bertingkat-tingkat. Ada kebaikan yang hebat sekali, memberikan manfaat yang besar kepada orang banyak. Ya, ada kebaikan yang untuk dia sendiri. Ya, umpamanya ya, ini segera contoh saja. Kalau seorang pergi umrah, kebaikannya untuk orang banyak atau untuk dirinya? Untuk dirinya. Kalau uang dia yang umrah itu 30 juta, dia bagi-bagi untuk fakir miskin, itu manfaatnya untuk dia atau untuk orang banyak? Orang banyak. Untuk orang banyak. Ya. Jadi seberapa banyak orang mendapatkan manfaat dari kebaikannya itu ikut menentukan derajatnya. Kan ada orang yang sebentar-sebentar umroh, gitu ya. Kadang-kadang haji itu tiap tahun haji. Mungkin sementara dari sisi dia infaknya ya terbatas.
dia lebih suka melakukan ibadah seperti itu. Nah, di sini akan ketahuan siapa yang lebih banyak menerima manfaat ketika seseorang membagi-bagi uang itu kepada orang yang lemah, jumlahnya banyak. Coba kalau 1 juta untuk orang, sudah berapa puluh orang? Sudah 30 orang tertolong. Ya 1 juta Pak, beli beras, Masya Allah. Betul tidak? Udah berapa? Sementara kalau dia pergi umroh, ya dia sendiri yang merasakan kepuasan. Sama-sama aku, sama-sama berpahala. Gitu. Jadi umroh boleh saja, ya, tetapi untuk berkali-kali umroh harus dipikirkan apakah uang yang kamu pakai ini juga kamu sudah pakai untuk orang yang lemah, lain soal pokoknya infaknya untuk orang lemah jalan terus, kemudian juga masih punya ya kelebihan harta, lain soalnya. Tetapi kalau dia harus memilih, maka ya hendaknya dia memilih yang lebih luas manfaatnya. Nah, jumlah orang miskin di kita berapa? Bukan 30 orang, mungkin 40 juta jumlah orang miskin. Jadi tidak akan kekurangan, ya kan? Saya kan sudah kasih, iya yang dikasih baru 30 orang, masih nunggu 30 juta orang lagi. Nah, jadi kebaikan itu bertingkat-tingkat, keburukan juga bertingkat-tingkat. Jadi keburukan itu ada keburukan untuk dirinya, tetapi ada juga keburukan yang sampai menularkan kepada orang lain. Iya, itulah tadi firman Allah, hum darajatun indallah wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ayat serupa juga ada bunyinya yang beda. Walikullin darajatun mimma 'amilu. Setiap orang itu punya derajat masing-masing dari apa yang dikerjakannya. Menuntut ilmu, Pak. Masya Allah. Menuntut ilmu, kemudian menyebarkan ilmu. Ini manfaatnya gimana? Luar biasa. Seseorang menulis buku, berapa orang yang bisa membaca bukunya? Dari generasi ke generasi. Jadi begitulah kebaikan itu bertingkat-tingkat. Maka sebaiknya orang memilih mana yang lebih luas manfaatnya. Lalu kita lanjut ke laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sungguh Allah telah memberi
karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Iya, ayat seperti ini juga berulang di beberapa tempat, ya, di mana Allah mengabarkan bahwa kehadiran Rasulullah itu adalah merupakan kenikmatan. Dia memang benar, Pak. Coba kalau tidak ada Rasulullah yang diutus, kita jadi apa semua? Ya, sesat dan calon-calon penghuni neraka. Allahu Akbar. Jadi inilah pemberian Allah yang dahsyat kepada orang beriman ketika Allah mengutus ke tengah mereka seorang Rasul dari jenis mereka sendiri. Artinya awal mulanya kan bangsa Arab. Jadi Rasul Yusuf ini juga dari orang Arab yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Ya, tetapi ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini bukan hanya untuk orang Arab, karena ajaran Islam itu universal. Bukan ajaran Islam itu bukan berwajah, bukan terbatas untuk wilayah atau suku tertentu, ya, keadilan, ya, akhlak yang mulia. Ini semua ajaran yang dipakai untuk semua orang di mana saja, di zaman apa saja. Jadi karunia Allah kepada kaum mukminin dengan diutusnya seorang Rasul di tengah mereka. Ada ayat yang serupa, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Kata Muhammad, sungguhnya aku adalah seorang manusia seperti kamu. Ya, sama-sama makan, sama-sama lapar, haus, kemudian punya nafsu, syahwat, ya, tidak ada beda. Nabi itu bukan malaikat, bisa lupa, ya, tapi bedanya apa? Diberi wahyu, kamu tidak, ya, diberi wahyu. Apa isi wahyu itu? Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan kamu itu Tuhan yang maha besar. Maka sembah kamulah Dia, jangan kamu menyembah Tuhan selain Dia. Ada lagi, wa ma arsalna qablak minal mursalin illa annahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Dan tidak ada yang kami utus sebelummu dari rasul-rasul illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar. Artinya manusia biasa. Ya, jangan kamu menganggap yang namanya rasul itu bisa terbang, ya, bisa menghilang, ya, suci, ya, tidak pernah lupa. Akan tetapi rasul itu dari kalangan kamu sendiri. Manusia bisa lupa, ya, bisa apa, ya, sisi manusia lapar, haus, punya hawa nafsu. Ya, ada lagi ayat, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura. Tidak ada yang kami utus sebelummu melainkan orang-orang yang kami beri wahyu kepada mereka dari penduduk negeri itu, min ahli al-qura. Kemudian ada ayat, ya ma'syar jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum, wahai golongan jin dan manusia,
bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu sendiri? Ya Allah, ya. Apa hikmahnya rasul dari kalangan mereka sendiri? Apa hikmahnya? Supaya bisa berkomunikasi, berhubungan, ya, secara lebih lebih intens. Tidak perlu belajar bahasanya, ini bahasa apa ini ya? Tidak perlu. Iya. Oleh karena Allah mengatakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan. Jadi Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, namanya Al-Quran. Ya, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Apa arti mensucikan di sini, Pak? Menyuruh berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar supaya jiwa mereka menjadi bersih. Nah, itu dia maksudnya. Jadi mensucikan diri mereka melalui apa? Amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Dengan dua ini jiwa manusia akan menjadi suci. Iya. Begitu juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada diri mereka pada waktu mereka masa kesyirikan dan masa jahiliyah. Ya, berlumuran dengan apa? Nah, kalau bahasa kita sekarang banyak mitosnya, banyak apa? Yang sejenis itu lah. Mitos-mitos sebelum mendengarkan ayat Quran, kepercayaan aneh, ya, ini pohon, ini laut, ini gunung menyimpan, ya, roh-roh, dan itu sampai sekarang masih ada dalam keyakinan. Lalu mereka pun meminta kepada roh-roh halus itu, ya, ketika mau bercocok tanam, minta izin kepada roh-roh halus ini supaya hasil pertanian mereka nanti bagus. Begitu juga ketika mereka menangkap ikan, mereka minta izin, ya, dan itu masih apa? Masih berjalan. Padahal mereka ini sudah mengaku Muslim, tetapi keyakinan mereka masih berlumuran dengan syirik dan kejahilian, peninggalan nenek moyang. Jadi ini yang harus kita bersihkan. Mau sudah mengaku Muslim, bertauhid kepada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tempatmu meminta Allah Ta'ala. Kamu tidak boleh meminta kepada selain Allah. Apa yang kamu sebut roh halus, ya, itu semuanya adalah khurafat, mitos. Kemudian Nabi itu juga wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah. Tadi membacakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah. Kalau Alkitab sudah jelas Al-Quran, lalu apa arti al-hikmah? Ahli tafsir mengatakan hikmah di sini itu maksudnya sunnah. Artinya sunnah Nabi. Oleh karenanya pedoman hidup seorang muslim itu yang memainkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mereka tidak akan sesat. Wa in kanu min qablu, sekalipun mereka dulu sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, ya betul. Karena tidak ada petunjuk yang membimbing mereka hidup apa adanya. Mungkin dari moyang kita dulu ya, sebelum datangnya dakwah Islam ke sini. Wah, keyakinan mereka macam-macam. Itu tak? Tapi ketika sudah sampai dakwah Islam, mereka tidak boleh mempertahankan warisan leluhur itu. Dan memang ada kekuatan yang ingin memelihara keyakinan nenek moyang itu, Pak.
Ada kekuatan. Oh kita ini warisan leluhur, adat istiadat yang harus kita jaga. Ini peninggalan turun temurun. Padahal jelas-jelas isi adat itu syirik, khurafat, mitos yang oleh Islam itu sudah harus apa? Dibuang. Jimat-jimat, mantra-mantra, ya. Nanti ada acara-acara ritual. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah mengaku muslim, bahkan juga sudah sholat, mungkin di antara kamu sudah pergi haji. Kenapa masih saja berkeluaran dengan perbuatan-perbuatan syirik itu? Ya, jadi Allah tidak akan mau menerima ibadah kamu. Kamu bilang kamu la ilaha illallah, dalam praktek kamu masih percaya kepada ajaran yang ditinggalkan nenek moyang kamu itu. Ya, punya itulah dia. Bahasanya diperbagus itu. Kalau bahasa saya berkearifan kejahilan budaya lokal. Itu berkearifan, itu kejahilan. Nenek moyang dulu jahiliyah. Jangan diikut lagi. Kita sudah punya Quran, kita sudah punya sunnah Nabi. Maka yang kita ikut ini bukan ada tradisi, ritual nenek moyang kamu dahulu. Ya, kalau mau berladang, bercocok tanam, panggil roh, panggil jin, buatlah acara. Ada yang memotong hewan, ya, macam-macam acara-acara itu. Ada membuang-buang beras, makanan, ya, namanya sajen. Dibuang-buang itu ke wilayah ataupun perairan yang mau diambilkan. Katanya apa? Supaya ikannya itu nanti akan datang. Yang nyuruh itu siapa? Jin. Ya, roh-roh sesembahan mereka itu. Begitu juga kalau kamu berhasil sukses pergi ke kuburan yang di sana. Tujuannya ada kuburan, pergi kamu ke sana. Ya, bawalah ke sana itu ya hidangan, pemberian. Astagfirullahaladzim. Ada disuruh bertapa. Kamu mau hebat, bertapa. Ya, di kaki gunung ini, di kaki bukit ini. Sepekan, berapa hari, dia ikut itu. Bagaimana mungkin kamu masih melakukan itu padahal kamu mengatakan kamu telah Muslim? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hati-hati dengan adat istiadat. Ya, harus kita lihat apa bentuk adat peninggalan nenek moyang. Kalau di situ ada unsur kliniknya, ada unsur mitosnya, jangan segan-segan mengakhiri itu dan membuang jauh-jauh. Ya, ada jimat yang dibawa kemana-mana, ya, diikat di pinggang atau digantungkan di rumah. Kalau ada ini nanti tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi inilah yang harus kita bersihkan. Ya, kalau betul kamu sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua itu sudah ya dilarang oleh Rasulullah di dalam sejumlah hadis-hadisnya. Bagaimana? Cukup atau lanjut? Ya? Oh boleh.
yang kasus tadi juga, ya seperti sekarang yang seperti bersulit-sulit suatu urusan. Nah, kalau tidak diikuti seperti berita itu, artinya berita itu, maka apa dokumen yang kita inginkan itu tidak bakal keluar. Oleh karena itu, bisa saja kita juga akhirnya memberikan berita itu. Nah, posisi kita di situ bagaimana? Iya. Dia nggak usah jauh-jauh lah ngurus ibu pokoknya. Dia tak tahu kalau ada perubahan sekarang ya. Iya. Mau tes 3 kali nggak akan lulus, akan jatuh terus itu deh motor. Ya, mau kamu sudah jago membawa dibuat sempit-sempit itu katanya. Ya, batas-batas ini buat sempit, masih akan senggol, betul tak? Wah, senggol Pak, datang panggilan di depan. Itulah